Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi ilayhi qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Diberikan kepada aku 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pun daripada nabi-nabi sebelumku. Apa yang 5 perkara itu? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong ya dengan ketakutan ya yang jauh atau jauh daripada selama 1 bulan. Maksudnya Rasulullah SAW ditolong dalam peperangan yang apabila datang musuh, maka musuh itu akan takut kepada Rasulullah SAW dari semasa 1 bulan lamanya jalan tersebut. Begitulah hebatnya ya Rasulullah SAW. Jadi umpamanya kita kata jalan kaki selama 1 bulan itu kemana itu? Kalau dari Kelantan ke Johor ada 1 bulan jalan. Siapa sini yang pernah jalan Kelantan ke Johor? Pasti kalau jalan-jalan dari Kelantan ke Johor kata orang gila, ya kan? Kita tengok sendiri di Johor, di Kuala Lumpur, KL, kalau naik busnya pun ya Allah sedap seronok ha? Yang 2 tingkat, yang 1 tingkat daripada Penang ke KL tu ada bus cantik. Tempat duduknya ni memang selesa gila. Besar begini. Oh, Masya Allah. Dibuat smart. Pas mirip seperti apa? Mirip seperti naik pesawat bisnis. Nah, siapa di sini yang pernah naik bisnis? Pesawat? Ada? Tak ada? Alhamdulillah, saya lah orang pelajar yang pertama naik bisnis kalau gitu nah. Orang kaya nah. Sebab baru ni saya pulang ke kampung kerana orang tua kita meninggal dunia, saya pulang dengan bisnis. Cari pesawat yang murah tak ada, yang mahal yang ada. Asal naik itulah, penting pulang sampai. Jadi kalau kita tengoklah, okeylah perjalanan antara Kelantan ke Kuala Lumpur itu kalau kita berjalan 1 bulan lamanya. Nah, Rasulullah di Kuala Lumpur, musuh di Kelantan dah takut mereka dah. Faham? Musuh ni bila mereka rasa takut, bila mereka perang nanti mereka akan takut, tambah akan kalah. Sebab itu seorang panglima mesti pandai mencari hati daripada musuh-musuhnya anggota-anggotanya supaya mereka betul-betul tidak takut. Ini paling penting sekali, menjaga keberanian daripada anggota prajuritnya. Sebab itu selain daripada takutan mereka 1 bulan yang perjalanan, ditambah lagi ya dibangun dapat dibaca ditambah lagi dengan perkataan Allah, Allahu Akbar, itu menguatkan semangat mereka. Jadi ini salah satu khususiyah Rasulullah SAW. Kemudian wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagi aku tanah ini masjidan. Tengok kalimat masjidan di sini, masjidan isim makan. Masjidan maf'ilan isim makan, tempat sujud. Maksud tempat sujud boleh solat. Min itlaqil ba'di wa iradati kulli, yang disebut dengan tempat sujudnya tapi yang dimaksud melaksanakan solatnya. Paham? Jadi maksudnya sini enggak mesti bangun masjid di situ. Di mana kita kata hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, langsung salat di mana saja. Masjid itu adalah salah satu tempat untuk sujud. Jadi, okey, kita kata Ustaz ini masjid maksudnya tempat sujud, berarti solat. Kenapa mesti dikatakan solat? Enggak dikatakan wajudat lil ardu as-shalah. Sebab kalau disebutkan masjid di sini lebih menguatkan makna. Lebih menguatkan makna bahwasanya tujuannya itu adalah solat. Kalau dikatakan wajudat lil ardu as-shalah, mungkin orang kata as-shalah makna ad-doa. Paham?
Tapi kalau sekiranya katakan masjidan, tentu orang kata masjidan berarti sholat tempat masjid lah. Enggak mungkin kita buat sholat masjid, enggak dipahamkan seperti itu. Tapi maksudnya masjid di sini tempat sujud. Karena orang-orang Yahudi Nasrani kalau mereka ingin beribadah, wajib mereka melaksanakan ibadah mereka dalam tempat ibadah mereka. Nah, kita enggak. Kita di sawah lah dalam keadaan mencangkul, tiba-tiba datang azan. Sholatlah kita di mana? Sholatlah kita dalam keadaan ya di kampung kita. Nah, di mana? Di sawah. Paham? Jadi kalau begitu di sini Rasulullah SAW ketika waktu mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadha kubur anbiya'ihim masajidah. Kalimat masajidah ini apakah dikatakan masjid atau tempat sujud? Masajidah di sini adalah jamak daripada masjid. Masjid di sini adalah apa? Tempat sujud, bukan masjid tempat beribadah. Kenapa? Karena yang pertama, Yahudi dan Nasrani tidak memiliki masjid. Yahudi dan Nasrani tidak memiliki masjid. Nah, tempat ibadah mereka bukan dikatakan apa? Bukan dikatakan masjid. Paham? Sebab itulah makna masjid dari sini tempat sujud. Orang Yahudi Nasrani sujud di kuburan. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dan Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari, makna masjid dari sini adalah tempat sujud. Mereka sujud di kuburan itu bukan tempat sholat untuk pelaksanaan. Paham? Jadi mesti kita hati-hati dengan kalimat. Satu kalimat mungkin memiliki banyak makna. Nah, di antaranya ini masjid dari sini tempat sujud. Ya, tempat apa? Sujud. Wa tahura, dan bersuci. Jadi tanah dijadikan tempat suci. Tengok kalau sekarang kita berwuduk. Kita berwuduk tidak ada air, kita gunakan apa? Tanah. Ini kemudahan bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Fa ayyuma rajulin min ummati adraka us-shalah falyusalli. Ini di sini diberikan lagi keterangan, di mana-mana seorang laki-laki daripada umatku mendapatkan waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Di mana saja, di sawah jadi, di gunung jadi, di lautan jadi. Mana lagi? Di mana saja dia boleh jadikan tempat sujud. Nah, tapi kalau orang-orang Kristen, Yahudi Nasrani, mereka wajib melaksanakan ibadah di mana? Di tempat gereja mereka. Atau di Yahudi namanya, kalau bahasa kitanya sinagog. Apa namanya? Sinagog. Kanisah, ya, kanisah Sauma'ah, yaitu itu adalah tempat-tempat daripada orang-orang Yahudi Nasrani. Wa uhillat lil ghanim, dan dihalalkan bagi saya harta rampasan. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan Daud dan Sulaiman berperang, tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka mengambil harta rampasan. Tapi Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila selesai daripada peperangan dan mereka menang, maka bolehlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil daripada harta rampasan. Wala ta'illa li 'adin qabli, dan tidak dihalalkan bagi salah seorang pun sebelumku. Wa utitu syafa'ata, dan diberikan kepadaku syafaat. Ini ya, keberapanya ini? Yang keempat, diberikan kepadaku syafaat yang dikatakan dengan syafa'atul uzma, syafa'atul kubra, yang mana ketika waktu para nabi-nabi semuanya didatangi oleh umat-umatnya, ya Adam, berikan kami syafaatmu. Kata Adam, nafsi, nafsi, aku juga ada permasalahan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika aku makan buah khuldi. Datang mereka kepada Nuh, Nuh juga mengatakan nafsi, nafsi. Datang mereka kepada Ibrahim, Ibrahim juga katakan nafsi, nafsi. Datang mereka kepada Musa, Musa juga mengatakan nafsi, nafsi. Sampai akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan isfa tu syafa.
Hendaklah kamu berikan syafaat, maka akan diberikan syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilaksanakan syafaat, agar kiranya ya timbangan dibuka. Itu dikatakan dengan syafaatul kubra, karena semua umat, karena semua manusia pada waktu itu merasakan daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassah, dan antara Nabi Muhammad dan antara nabi-nabi yang lainnya diutus kepada kaumnya khusus. Wa bu'itsu ila nasi 'ammah, dan aku diutus ya kepada sekalian manusia. Nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Musa alaihissalam diutus kepada orang Yahudi. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada orang Yahudi. Nabi Isa alaihissalam demikian juga diutus kepada orang Yahudi. Nabi-nabi yang lain semuanya diutus kepada umat-umat yang khusus. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus kepada Yahudi, diutus kepada Nasrani, diutus kepada bangsa Arab, diutus kepada bangsa Ajam, diutus kepada bangsa Atrok dan sebagainya. Bahkan juga diutus kepada bangsa Malaysia dan Indonesia, Melayu. Itu dia. Nah, bangsa apa tak ikut juga, tak ikut juga dia, bangsa Melayu dan Indonesia. Bangsa Melayu, bangsa Timur-Timur, dan itu bangsa Banjar. Banjar sama apa? Madura. Tarik-tarik. Nah, diutus juga kepada mereka. Maksudnya wajib mereka ya mengikuti daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bagian daripada khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu, kenapa dimasukkannya bab tayamum, yang perlu dikatakan di sini katanya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, untuk bersuci. Itu dia. Apa kerjanya hadis di sini? Hadis ini sebenarnya menceritakan kita ni boleh bersuci dengan tayamum tanah yang telah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul haid. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binti Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Faqala inni usta'adu wala adkhul." Saya dalam keadaan terus mengeluarkan darah dan tidak suci-suci. Apa adkhus shalah? Jadi dia selalu istihadah. Nah, kata keluar darahnya terus tidak suci-suci. Apakah saya meninggalkan solat? Qala la. Inna dzalika 'irqun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah apa? Peluh. Walakin bi'is salata qadra ayyamil lati kunti tahidina fiha, akan tetapi hendaklah kamu tinggalkan solat sekedar hari yang dianya itu dalam keadaan haidnya kamu. Jadi sekedarnya 15 hari lah, itu biasa kedar daripada haid yang paling banyaknya. Dan lebih daripada 15 hari itu dikatakan istihadah. Jadi perempuan ini keluar terus daripada darah, bagaimana? Jadi ditengoklah dulu haidnya sampai 15, kalau lebih daripada itu baru beristihadah. Kalau istihadah berarti dia itu ya tak tinggalkan solat. Sebab dikatakan apa ada sholat, apakah aku tinggalkan solat? Lah, jangan tinggalkan solat, kata Rasulullah. Andai kata Rasulullah kata na'am, berarti dia itu dalam keadaan istihadah. Paham? Andai kata Rasulullah mengatakan na'am, berarti dalam keadaan apa? Bukan istihadah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan haid. Perempuan ini terus keluar darahnya. Setelah keluar darahnya tersebut, jadi tanya kepada Rasulullah, aku ini keluar darah terus tidak suci-suci. Bagaimana, aku tinggalkan sholat? Enggak. Sebab orang yang haid mesti tinggalkan sholat. Wajib tinggalkan sholat. Ini orang yang haid, kalau dia melaksanakan haid atau sholat, tidak sah sholatnya dan haram hukumnya. Ya.
Jadi kata Rasulullah tidak, maksudnya jangan tinggalkan apa sholat kamu dalam keadaan apa istihadah. Akan tetapi katanya ya, apa tinggalkan sholat sekedar daripada masa haid 15 hari yang paling tinggi apa paling lamanya. Kemudian setelah itu kemaktasili, kemudian yang ke-16 harinya itu hendaklah kamu mandi, wasalli dan sholatlah kamu. Kalau keluar lagi, keluar terus, ini namanya istihadah. Yang tadi dia kata istihadah, kemudian setelah itu hendaklah dia bubuh, perca atau sekarang ini mudah tinggal apa namanya pempes. Dibubuh di situ. Kalau pas lagi nanti tak sholat lagi dia buka lagi itu, kemudian disucinya semuanya, ya, kemudian sholat lagi dia. Bersihkannya itu sholat lagi dia. Ganti daripada pempesnya. Wa fi riwayatin wa laysa bil haidati, dan bukanlah haid. Fa idza aqbatil haidu, apabila haid telah selesai, fatruki sholata fiha. Fa idza aqbatil haidu fatruki sholata fiha. Apabila datanglah haid, maka adalah kamu tinggalkan sholat pada waktu itu. Fa idza dhahaba qadruha, jika sudah dah pergilah atau hilanglah qadarnya. Apa qadarnya itu 15 hari. Faghsili anki dama wa sholli. Hendaklah kamu ya mandi atau bersihkan daripada kamu hal apa tersebut, darah tersebut, wa sholli dan salatlah kamu. Nah, salat ini dalam keadaan istihadah, ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah istuhidat 7 sinin. Ummu Habibah beristihadah selama 7 tahun. Pasal Rasulullah SAW andalika, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW yang demikian itu. Fa'amalah antartasila, maka Rasulullah menyuruh dia untuk mandi. Qalat, maka antartasilu likulli sholatin, yang beliau itu mandi setiap sholatnya. Keadaan begini nama seperti susul gaul lah. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Saya mandi beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bejana yang satu. Jadi bukan mandi dalam bejananya itu, tapi menggayungkan air daripada bejana yang satu. Kilana junubun, kedua-dua kami itu dalam keadaan junub. Wa kana ya'muni fa ataziru, dan beliau menyuruh saya ya untuk berpakaian apa kain. Wa yubashirni wa ana haid, dan dianya itu mencumbu saya dalam keadaan haid. Nah, jadi dalam Al-Quran kan kata apa kata Allah SWT, wala tubashiruhunna, bukan wala tubashiruna antum aqifuna fil masajid. La taqrabu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa ya tahurna? Ya ayyuhalladzina amanu. Sana ya ayyuhalladzina amanu. Yas'alunaka 'anil qul wa adha fa'tazilu nisaa fil mahid fa'tazilu nisaa fil mahid wala tubashiruhunna fa'taziluhunna. Pertama, hendaklah kamu jauhkan dia. Mana jauhnya itu? Mana jauh di situ apa? Jangan disetubui. Kemudian Atta yatuhurna wala taqrabuhunna atta yatuhurna. Ini semua imtihan ini semuanya. La taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kata wala tubashiruhunna wa antum aqifun. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Dan janganlah kamu dekati jangan wala tujami'uhunna, dan janganlah kamu jima' dia. Dan jadi jima' asalnya jima' tidak boleh. Tapi yang dipermasalahkan di sini, andai kata dia jima' tak boleh, tapi kalau sekiranya dia buatkan mubasyir, bercumbu, ini yang jadi syubhat. Syubhat nih, kita main tepi-tepi jurang takut jatuh nanti. Cumbu. Rasulullah SAW dia mampu untuk untuk menahan. Kita tak mampu menahan. Udah dari sini jengkal, tiba-tiba jatuh. Melihat kita. Itu diharamkan ya berjima dalam keadaan haid. Ya, diharamkan berjima dalam keadaan haid.
Jadi di sini fayubashiruni itu maksudnya bercumbu. Bercumbu di mana? Selain daripada apa? Selain daripada pusat dan lutut. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, yang beliau itu mengeluarkan kepalanya kepada saya, wahwa mu'takib. Bila dia mengeluarkan nih, jangan salah paham nih potong-potong hadis ni dah. Ini potong di bagaimana nih boleh keluar kepala pas lagi bercumbu tukar keluarnya? La haula wala quwata illa billah. Ini potongan hadis yang lain biar tahu beliau mengeluarkan kepala maksudnya nih seperti itu tuh. Tengok tuh. Itu kan pintu. Dah, pintu sebelah sananya itu rumah Rasul, yang sininya masjid. Paham? Jadi ketika Rasulullah ingin disisir, maka dia keluarkan kepalanya begini. Jadi kepala ini sudah masuk ke rumah Rasul, badan di masjid Rasul. Paham? Baru datang Sayyidah Aisyah menyisir rambut Rasul. Itu maksudnya. Nah, wa mu'takib, yang dia itu dalam keadaan beriktikaf. Jadi beriktikaf di masjid. Fa'asiluhu wa ana haid, dan saya mensucinya. Nah, ini ada kalimat lagi. Dan saya mensucinya wa ana haid, dalam keadaan berhaid. Itu cerita lagi yang lain. Dan kadang-kadang Rasulullah dicuci rambutnya, dia bawa begini, masuk begini, atau disisirkan rambut beliau ya. Jadi ini lain ceritanya dengan yubashiruni wa haid. Mesti kita potong-potong. Ceritanya cerita panjang. Maksudnya seorang perempuan tak ada masalah dalam haidnya itu boleh berbuat apa saja, seperti umpamanya mengkhidmah suaminya. Ya, mengkhidmah suaminya dalam keadaan apa? Suami ya ngasih makan dia, masak makanan suaminya, menyisir rambut suaminya, potong kuku suaminya, atau suaminya malas potong kuku, tolonglah. Begini kita. Memang betul-betul lah dibuatnya mudah sisirnya itu. Masya Allah, tabarakallah. Mana tahu. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri atau fi hijri. Ya, boleh hijri. Rasulullah SAW Rasulullah SAW dia itu menyandarkan dirinya di pangkuanku. Wa yaqra'ul Qur'an, dan dia baca Al-Qur'an. Tengok, dia dalam keadaan menyandar di mana? Di pangkuanku. Sementara dia baca Quran. Berarti ini menunjukkan sama kita boleh kita dalam keadaan tidur begitu kita baca Quran. Nah, dengan hafalan. Kalau pegang Quran dengan begitu kan kurang adab. Sebaiknya kita duduk kan. Tapi boleh saja kita hafalan, kita sedang duduk gitu tidur, kita baca Al-Quran kita. Ini Rasulullah begitu, dia sandarkan ke pangkuan Sayyidah Aisyah, wa ana haid, padahal saya dalam keadaan haid. Apakah Sayyidah Aisyah ini menanggung Al-Quran? Enggak menanggung Al-Quran. Jadi contohnya lah dulu ini dulu enggak ada dulu nih, ini bid'ah nih. Nah, nih. Ini ada kamu masukkan Al-Quran di dalamnya nih. Nah, ada kamu masukkan Al-Quran di dalamnya. Sudah dimasukkan Al-Quran dalamnya, kalau kita hidupkan dia baca Alif Lam Mim, gitu kan? Udah. Kemudian dia antum hidupkan, kemudian antum letakkan ke paha antum atau ke bagian kantong poket antum yang antum tahu keadaan junub, boleh enggak? Boleh enggak? Mana dalilnya? Hah? Baru baca nah. Kalau kata bid'ah haram hukumnya. Kenapa Al-Quran kamu dalam keadaan junub, kata pula. Ini Rasulullah baca Quran. Rasulullah dalam keadaan baca Quran. Kita tak baca Quran. Ini anggaplah seperti umpamanya kita katakan yang kita tanggungkan nih, ini bukan Quran. Paham? Tapi kalau sekiranya ini bertuliskan Quran, boleh kita tanggung? Tak boleh. Tak boleh kita tanggung, kena bertuliskan Quran. Yang tadi kan cuma bacaan saja kan, ya. Macam mana umpamanya kamu buka Al-Quran, pas lagi dibuka itu tak boleh lah. Pas lagi kamu tutup tak mengapa. Zaman sekarang zaman edan, zaman canggih, nah. An Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqala ma bal haid taqdi shaum. Kenapakah orang yang haid itu mengqada puasa wala taqdi shalat, dan tidak mengqada salat? Ini kenapa orang yang haid ini wajib dia qada puasa tapi tak qada salat?
Faqalat, maka berkata Sayyidah Aisyah, aharuriyatun anti, apakah kamu ni daripada golongan Haruriyah? Haruriyah ni golongan Mu'tazilah, golongan pada Khawarij ya. Khawarij ni dia hanya gunakan apa? Dia hanya gunakan daripada dalil nas saja, tak gunakan kias, tak gunakan daripada akal dan sebagainya. Khawarij lah pula. Kenapa dikatakan dia itu Haruriyah, golongan Khawarij? Kerana kebanyakan daripada Khawarij ini berasal daripada Haraura. Haraura ini berada di bagian daripada Kufah, dekat dengan Kufah. Fakultu lastu biharuriyah, saya bukan golongan daripada Haruriyah. Tapi yang ingin cuma saya tanyakan saja, kenapa dikodokkan puasa? Solatnya tak dikodok. Walakinni as'al, saya cuma tanya saja. Faqalat, maka berkata Sayyidah Aisyah, kana yusibuna dzalika, kana yusibuna dzalika, yang demikian itu mengenal ke kami, padu baru biqada'i shaum, ya, maka kami disuruh dengan mengqada puasa, wala nu'maru biqada'i shalah, dan kami tidak disuruh untuk mengqada salat. Jadi orang-orang sebagian Wahabi dia potong hadis ini, diambil padu baru biqada'i shaum, wala nu'maru biqada'i shalah. Jadi kata, okey, solat tidak boleh kita qada, saum kita qada. Faham? Ditanya, mana dalilnya? Ini dalilnya ni. Nahnu nu'maru bi qada'i saum, la nu'maru bi qada'i shalah. Jadi perlu disuruh pakai mereka pakai telekung, pakai jilbab. Nah, sebab apa? Ini hadis pakai kalimat nu'mar, itu untuk perempuan. Mesti kita tengok kembali hadis ini siapa yang mengatakan. Sayyidah Aisyah. Nu'maru bi qada'i saum, ya, itu adalah kata-kata daripada Sayyidah Aisyah untuk perempuan, bukan laki-laki. Sebab itulah ijma' ulama, solat itu kalau kamu tinggalkan sama ada dalam keadaan malas, atau dalam keadaan sengaja, atau dalam keadaan tertidur, atau dalam keadaan terlupa, wajib kamu qada. Kata Bin Bas, kata Utsaimin, enggak wajib lagi qada katanya. Kenapa? Yang sudah dosa kalau orang tinggalkan kan kafir katanya. Itu apa lagi diqada? Mengqadanya laksanakanlah pelaksanaan, enggak perlu lagi qada katanya. Kalau kita kata syarat tobat itu yang pertama, kalau orang mencuri mengembalikan apa yang dia curikan. Dah. Nah, orang yang ingin tobat setelah meninggalkan solat, maka wajib bagi dia itu melaksanakan solat kembali. Paham? Apa hikmahnya perempuan tak disuruh qada untuk solat? Kalau perempuan mengqada solat, bakalan nanti kerja dia mengqada terus sehingga suaminya tak mampu untuk buat apa-apa sama dia. Dek malam Jumat ni, dek, ya tahulah aku bang, malam Jumat aku punya qadaan lagi bang, ni solat aku dulu ya. Ya. Tengok qada je kerja dia. Dek, baca Yasin aja abang dulu bang, aku yang qada lagi ni bang katanya. Dah kan susah jadinya kan? Ini salah satu hikmah untuk meringankan ke perempuan, ya. Sebab solat itu kan banyak. Kalau diqada semua itu bagaimana? 15 hari mengqada terus kerjanya, atau 7 hari mengqada terus kerja dia. Kitabus Shalah bab muwaqit, bab yang menceritakan waktu. An Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menceritakan kepada saya pemilik rumah ini, dan dia isyaratkan tangan itu kepada rumah Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa berkata? Abdullah bin Mas'ud. Ayul amali ahabbu ila Allah, apakah amal yang Allah paling cintai? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Solat pada waktunya. Di sini ada ikhtilaf ulama. As-salatu ala waqtiha, yang dimaksud sini solat pada waktunya kah, atau memang solat pada awal waktunya? Karena ada awal riwayat yang mengatakan as-salatu fi awali waqtiha. Ada yang mengatakan pada awal waktunya, itulah yang paling bagusnya. Yang paling bagus Allah cinta apa? Allah SWT suruh. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Jadi as-shalah di sini katanya pada awal waktunya. Sebab ada yang mengatakan juga enggak, maksudnya yang penting dilaksanakan pada waktunya.
Kalau begitu pada waktu ikhtiar itu juga maksud dikatakan pada waktunya katanya. Tapi yang paling wujudnya kita katakan sebagaimana menggunakan kalimat as-salatu fi awal waqtiha itu lebih afdal ya. Salat pada waktu atau awal waktunya. Kemudian qala qultu summa ayu, kemudian apa lagi? Qala birrul walidaini, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Ya, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Jadi berbuat baik sama ayah dan ibu ini kadang-kadang masalahnya kita nggak tahu. Setelah kita kawin ini kadang-kadang masalah. Orang tua dah tua, kadang-kadang dia nyanyok. Perlu kesabaran terhadap orang tua yang sudah nyanyok. Tahu nyanyok kan? Nah, perlu kesabaran sama orang tua yang nyanyok. Kadang-kadang mereka cepat marah. Jadi jangan pula kita cepat marah. Kalau kita cepat marah maka kita juga tergolong orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Dan apabila kita punya istri, jangan sempat kita lebih mencintai istri kita daripada emak kita. Kalau kita nak beri sesuatu kepada istri kita, jangan lupa juga berikan kepada mak kita. Nah, jangan lupa itu. Sejahat-jahat mak, perlu juga kita tetap apa? Berbakti kepada orang tua kita. Nah, summa ayu. Kemudian apa lagi katanya? Qala jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya bagi umat Islam sampai akhir zaman. Bahkan kata Rasulullah SAW, jihad ini adalah salah satu hal yang dipimpin oleh Amirul Mukminin, pemimpin daripada umat Islam. Qala haddatsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan yang ini semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istajatuhu la zadani, jikalau sekiranya aku minta tambah hal tersebut, niscaya dia akan tambahkan. Andai kala aku mengatakan summa ayu ya Rasulullah, niscaya Rasulullah katakan apa-apa saja kebaikan-kebaikan yang Allah paling sukai. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah melaksanakan salat fajar. Wa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati, maka menyaksikan ya beserta Rasulullah itu dalam keadaan salat fajar itu perempuan-perempuan dari orang mukmin mutalaffi'atin bimurutihinna, yang tertutup dengan pakaian bulu mereka, menutupi kepala mereka. Jadi mereka pergi ke masjid menutupi kepala mereka dengan pakaian berbulu. Bimurutihinna itu menutup kepala mereka yang tadi dengan pakaian bulu. Maksudnya Rasulullah SAW sholat, dan perempuan juga ikut sholat subuh. Ya, perempuan ikut juga sholat subuh. Jadi tidak boleh kita melarang perempuan kita, istri kita untuk melaksanakan sholat subuh di masjid. Tidak boleh kita melarang istri kita untuk melaksanakan sholat di masjid. Biarkan mereka melaksanakan sholat di masjid walaupun sholat subuh. Kan kita kata sholat subuh itu kan sholat yang mungkin bahaya, ya enggak, dalam keadaan gelap. Sebab dalam mazhab Syafi'i disunnahkan melaksanakan sholat subuh itu dalam keadaan gelap. Beda dengan mazhabnya mazhab apa? Hanafi. Mereka mengatakan sholat subuh itu dalam keadaan kuning-kuning, sudah agak cerah sikit. Nah, jadi bukan terlalu terang. Nah, jadi kita di Mesir ini kebanyakan kita mengamalkan mazhab Hanafi lah. Ini alhamdulillah taala kita banyak gunakan amalkan mazhab Hanafi. Di Kairo khususnya mereka akan adakan qomat setelah 20 menit. Ya. Setelah agak kuning-kuning dulu baru mereka sholat. Nah, mereka gunakan mazhab Hanafi. Tapi yang paling sunnahnya, bahkan ditekankan oleh Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari, dia tolak perkataan sholat kekuning-kuningan, sopan. Itu dibuatnya khusus kalangan tersebut. Bahwasanya yang paling sunnahnya itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan ghalas. Mana ghalas bukan sopan, ghalas itu dalam keadaan gelap. Ya. Ini membuktikan katanya, "Tsumma yarji'na ila buyutihinna",
kemudian mereka perempuan-perempuan itu pulang ke rumah mereka, ma ya'rifuhunna ahadun, tidak ada satu orang pun yang tahu mereka, tak kenal. Kenapa tak kenal? Karena mereka tak menggunakan apa? Menggunakan lampu. Rumah ada lampu, kahraba. Dah, tak pakai obor pun mereka jalan. Minal ghalas, daripada kegelapan. Ini dibuktikan kepada kita tentang masalah sunnahnya melaksanakan sholat dalam keadaan gelap, ya, dalam keadaan gelap maksudnya subuh dalam keadaan gelap, bukan dalam keadaan safar sudah kekuning-kuningan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajira. Rasul melaksanakan salat zuhur itu dalam keadaan matahari dalam keadaan panas. Matahari dalam keadaan panas maksudnya matahari dah tergelincir tapi masih panas lagi. Nah, wala asra wa samsu naqiyatun, dan melaksanakan salat asar sementara matahari dalam keadaan cerah. Wal maghrib idza wajabat, dan melaksanakan salat maghrib dalam keadaan terbenamnya matahari. Wal isya'u ahyanan wa ahyanan, sementara isya itu kadang-kadang dilaksanakan seperti ini, kadang-kadang dilaksanakan seperti ini. Kadang-kadang dilaksanakan setelah hilangnya syafa' merah, kadang-kadang pula dilaksanakan pada tengah malam. Dan kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la abartuhum bi ta'khir al-isya. Jikalau sekiranya tidaklah menyusahkan bagi umatku, niscaya aku suruh mereka untuk mentakhirkan isya. Nah, jadi kalau kami dulu mengaji sama Syekh Muhammad Ibrahim Katani, dia kata apa? Tahun 2004 itu. Beliau kata, kalau sekiranya kita ingin ambilkan afdaliyah solat, berarti mesti kita laksanakan solat tersebut dalam keadaan berjemaah juga supaya dapat afdaliyahnya. Ada juga ulama yang secara mutlak, yang penting dia laksanakan solat Isya itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan waktu tengah malam, jam 12, jam 1. Nah, kenapa? Karena waktu disitulah Allah SWT bukakan pintu dan mendengarkan daripada doa-doa hambanya. Idza istama'a, di sini mana keadaan akhir-akhirnya? Idza arahum istama'u ajjala. Apabila Rasulullah melihat mereka, maka Rasulullah melihat mereka dalam keadaan berkumpul, maka Rasulullah cepatkan. Wa idza arahum abta'u akhara. Apabila Rasulullah melihat mereka dalam keadaan lambat, maka Rasulullah SAW lambatkan pula. Dah. Wa subhanakan Nabi SAW yusalliha bi ghalasin, dan salat subuh Rasulullah salatkan dalam keadaan ghalas, dalam keadaan apa? Kegelap-gelapan. An Abi Minhal As-Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barza al-Aslami faqala lahu, aku masuk ya dengan ayahku kepada Abi Barza al-Aslami, dan berkata dia, faqala lahu abi, maka berkata ayahku baginya, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli maktubah, bagaimana Rasulullah SAW salat maktubah atau salat fardu? Faqala kana yusalli al-hajir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat salat zuhur itu dalam keadaan cerah atau dalam keadaan panas ya. Salat zuhur dalam keadaan panas ketika dah tergelincir matahari, itu masih lagi panas. Allati tad'unha al-ula, yang disebut dengan yang pertama, ina tadhadu syamsud, ketika tergelincirnya matahari. Wa yusalli al-'asr, kemudian salat asar dia tsumma yarji'u ahaduna ila rahlihi, kemudian kembalilah salah seorang daripada kami kepada tunggangannya, bi aqsal madinati, pada ujung kota, wa syamsu hayyah, sementara matahari itu masih lagi dalam keadaan terang. Wa nasitu ma qala fil maghrib, sementara aku lupa katanya ya, sementara aku lupa apa yang dia katakan pada salat maghrib. Wa kana yastahibu ayu akhir min al-isya'i allati tad'unaha atama, dan disunatkan mengakhirkan isya yang mereka sebut dengan atama. Apa atama? Isya. Apa isya? Atama. Atama itu adalah salat isya yang diakhirkan ya, di atama salat isya. Wa kana yakrahu nauma qablaha, dan dimakruhkan tidur sebelum daripada isya. Jadi antara maghrib, setelah kita salat maghrib sampai ke isya itu makruh hukumnya tidur. Makruh hukumnya tidur antara setelah salat maghrib sampai ke isya. Wal haditha ba'daha, dan cita-cita setelahnya, cita-cita yang tidak ada cita.
Mau cerita khurafat. Tahu cerita khurafat? Tahu tak cerita khurafat? Apa itu? Hah? Pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah? Kali kata cerita khurafat. Hah? Tahu kan? Oh, cerita khurafat itu cerita malam. Jadi kalau cerita yang tidak elok, cerita tak bagus, tahu bukan untuk ilmu. Macam kita dengan sholat Isya. Setelah sholat Isya kita cerita baca hadis dan sebagainya, itu tak mengapa. Tapi kalau cerita yang tak ada apa-apa cerita itu hukumnya makruh. Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Dan dianya itu ya berpaling daripada sholat subuh ketika telah mengetahui seorang laki-laki itu siapa yang teman-teman duduk dia, siapa teman duduk dia. Sebab malam tak ada pakai lampu mana, dia tengok kiri dalam muka dan nampak matahari, baru dia tahu, oh rupanya si Polan sebelah saya. Jadi kalau begitu terpijak kaki kawan tu pun tak nampak dah. Tak semudah seperti kita sekarang ni. Kita punya lampu neon banyak dah, lampu Masya Allah, lampu banyak. Muka orang tu pun nampak langsung, lubang jerawatnya pun nampak. Ya kan? Tapi kalau zamannya Rasulullah SAW itu tak seperti itu. Wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah, yang beliau itu membaca ketika itu sholat subuh itu dari ayat 60 dari ayat 1 sampai 60 atau kepada 100. Nah, itulah jumlah pada ayatnya apa dia surah dia. Jadi kalau itu subuh ini biasanya agak panjang sedikit. Ke 60, 1 ke 60 atau 1 ke 100. 100 ayat. Ya, setelah itu subuh. Asalkan jangan buat aja surah Al-Baqarah. Hah? Surah Al-Baqarah baca emang besok-besoknya orang tak mau lagi sholat di belakang kau. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumul khandaq, berkata beliau pada waktu Khandaq. Yaumul Khandaq adalah yaum peperangan yang terjadi ya di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya membuat paret untuk menjadi apa? Tempat pertahanan bagi mereka atas usulan daripada Salman Al-Farisi. Ya, yang mana ketika itu diperang dikatakan juga dengan perang Ahzab. Perang apa namanya? Ahzab, yang mana berkumpul orang Quraisy, orang musyrik dan orang Yahudi untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi atau memenuhi daripada kuburan mereka itu dan rumah-rumah mereka akan api. Kama sagaluna 'ani sholatil wusta, sebagai mereka menyibukkan kami daripada sholat usta. Sholat usta ini bukan kernet. Yasto itu baru kernet, yasto bukan usta. Nah, ya yasto ta'al. Pon pulus yasto itu bukan usta. Nah, sholat usta ini sholat asar. Hatta ghabat syamsu, sehingga terbenam matahari. Di sini Rasulullah SAW sibuk dengan perang sehingga tertinggal sholat apa? Asar. Rasul tahu tapi sibuk. Atau dalam keadaan perang kita jangan sibuk-sibuk, sholat dulu, perang dulu. Nah, kalau macam kita sekarang ini betul lagi perangnya. Tengok bom, dum di atas. Dum, dari Israel boleh bom kena sini, bom. Kita pun tak, Allahu Akbar. Itu memang cepatlah sampai maut syahidnya itu. Nah, jadi jangan dulu sholat kita. Rasulullah SAW kena sibuk untuk melayani daripada musuh-musuh dia, tertinggal sholat asar. Boleh kata boleh. Kayak gitulah keadaannya, karena sibuk. Nah, kalau mampu kita sholat dalam keadaan seperti yang kita katakan bahagian ketika daripada sholat khauf, ya, maka tak masalah. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini tidak berniat pun kita, tidak buat apapun kita, tak tahu lagi dah. Wa fi lafzil Muslim sagaluna 'ani sholatil wusta, ai 'ani sholatil 'ashr. Mereka menyibukkan kita daripada sholat wusta, artinya sholat asar. Tsumma shallaha bainal maghrib wal isya, kemudian Rasulullah salatkan ya sholat asar tersebut di antara maghrib dan isya. Kenapa Rasulullah qadha nih? Padahal Rasulullah tinggalkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Sengaja, bukan terlupa, sengaja. Apa gunanya Rasulullah qadha? Enggak perlu lagi diqadha, kan begitu kan?
Nah, ini kan permasalahan tanggung jawab mesti dilaksanakan juga, sama ada pada waktunya atau tidak pada waktunya. Nah, itulah dikatakan madhab ahli sunnah jemaah wajib mengqadha salat, sama ada kamu lupakan atau kamu tinggalkan dalam keadaan malas atau kamu terlupa daripadanya. Bukan seperti pendapat bin Bas dan Utsaimin yang mengatakan tidak wajib diqadha. Paham? Walahu an Abdullah bin Mas'ud qala habasal musyrikun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri. Orang-orang musyrik ya telah menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada salat melaksanakan salat asar hatta marrat syamsu aw isfarrat, sehingga matahari kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waluna an salatil wusta. Mereka menyembuhkan kita daripada salat asar. Salatul asri. Mala Allah ajwabahum wa quburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhkan mulut-mulut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan neraka. Au asyallahu ajwabahum quburahum nara. Dari sini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai katanya kata Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, aku belum salat asar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku juga belum salat asar." Karena sekarang dalam keadaan sibuk dengan berperang. Nah, ini yang membuatkan mereka sibuk. Siapa yang membuatkan mereka sibuk? Orang-orang kafir yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita ketahui kalimat yang dikatakan dengan salatul wusta itu adalah asar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk betul-betul menjaga salat asar. Kenapa salat asar perlu dijaga? Karena salat asar itu ketika itulah ya bertukarnya malaikat pagi dengan malaikat malam. Hafizu ala salawati wa salatil wusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk menjaga salat asar. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambatkan salat isya. Kita katakan tadi atmah. Atmah yaitu salat isya yang dilambatkan sampai pertengahan malam umpamanya. Jadi Rasulullah SAW pernah melambatkan salat isya pertengahan malam. Wa kharaja Umar, maka keluarlah Umar faqala as-shalah. As-shalah ya Rasulullah. As-shalah. Salat ya Rasulullah, salat. Raqalan nisa wasibyan, perempuan-perempuan anak-anak tak tertidur. Nunggu salat malam-malam, mata dah lungai dah. Macam kita ni dah mengaji, mata dah ngantuk dah, mengantuk kan? Ngantuk tak? Semangat kan? Mudah-mudahan lah semangat seperti saya. Antum ngantuk, saya jadi ngantuk dirinya. Jadi antum semangat, saya juga ingin semangat. InsyaAllah. Fakhraja wa ra'suhu yaqtu, maka beliau keluar daripada rumah dan rambutnya itu meneteskan air. Maka kata Rasulullah baru mandi. Yaqulu laula an asyqa ala ummati aw ala nasi, jikalau sekiranya tidak menyusahkan terhadap umatku atau kepada manusia, la amartuhum bihadhi salati hadhi sa'ah, niscaya aku menyuruh mereka untuk melaksanakan salat pada waktu ini. Dalam riwayat yang lain, la amartuhum bitakhiril isya, saya akan suruh mereka untuk melambatkan salat isya ya. Jadi hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi hati-hati, ada orang kadang-kadang, oh saya nanti ajalah salat, saya takhirkan dulu untuk dapatkan sunnah. Jadi saya tidur dulu, nanti insyaallah akan saya bangun. Alhamdulillah memang bangun dia, tapi bangun jam berapa? Bangun jam 8 pagi. Untuk dapatkan sunnah tinggal yang wajib. Untuk dapatkan sunnah tinggal yang wajib. Itu hati-hati. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu wa adhal 'asha fabda'u bil 'asha. Tengok kalimat ini dah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila dikomatkan solat, didirikan solat, datanglah makanan waktu malam,
Asya datang makanan waktu malam, bukan wa hadratil maghrib. Wa hadral asya makanan malam. Jadi kalau maghrib bagaimana? Maghrib enggak, waktunya kecil sedikit saja. Ini makan malam, berarti kan panjang. Masanya apa? Panjang. Fabda'u bil asya, dahulukan makan malam. Jadi hayya 'alas shalah. Makan kita dulu. Jangan kita sok-sok warak itu nak tengok kan. Kita warak solat kita. Allah Subhanahu wa taala suruh kita solat awal. Tak, makan dahulu kita. Ya. Kalau orang habiskan nanti lauk, jangan ribut. Ya, jangan ribut. Ada kawan